Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian semua tentang pengalaman aku 2 tahun yang lalu. Buat kalian yang penasaran, tonton sampai habis ya, dan jangan di skip and enjoy for watching. Seperti yang ada di judul tentang benjolan yang ada di payudara, kali ini aku bakalan share ke kalian semua tentang pengalaman aku 2 tahun yang lalu. Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa di like and subscribe ya. Oke, jadi gini ceritanya. Jadi dulu akhir bulan November 2018, 2 hari sebelum aku ujian akhir sekolah, pas malam hari waktu aku mau tidur, gak sengaja kayak aku ngerasa ada yang nyeri gitu di bagian payudara aku. Mungkin ini rasanya kayak mau haid gitu loh, tapi ini bukan jadwalnya aku haid gitu. Terus aku akhirnya ngecek payudara aku yang sebelah kiri dan kanan. Nah, waktu aku ngecek payudara aku yang sebelah kiri, itu rasanya kayak biasa aja gitu loh, kayak ya udah biasa gitu. Terus aku ngecek payudara aku yang sebelah kanan. Nah, ini ada yang rasa yang aneh gitu loh, terus nyeri juga. Nah, waktu aku ngecek, aku nambahin sedikit tekanan biar aku yakin kalau itu bukan apa-apa gitu. Terus waktu aku tambah tekanan, itu rasanya makin nyata gitu loh, makin kayak ngerasa banget gitu loh. Nah, itu tuh nyeri dan bentuknya aneh gitu ya, kayak kelereng gitu loh. Nah, terus waktu malam hari itu juga aku tuh takut mau bilang ke mama aku, tapi aku mikir lagi gitu loh, kalau aku nggak ngomong, terus aku diemin terus, takutnya malah makin parah dan bahaya gitu. Nah, aku di situ kayak ngumpulin nyali dulu buat aku ngomong sama mama nanti. Nah, terus aku akhirnya ngomong, aku ngeberaniin diri buat ngomong sama mama aku malam itu juga. Waktu aku ngomong itu aku kayak takut gitu loh. Aku bilang gini dulu, "Ma," gitu. Terus habis itu ya udah aku cerita kalau aku kayak ngerasa ada yang aneh dan nyeri gitu di bagian payudara aku. Terus mama aku tuh kan ngecek toh bahasa Jawanya nggak bisa hilang guys. Oke, terus habis itu mama aku ngecek dan mamaku juga langsung panik gitu loh. Ini tuh emang mamaku juga tahu gitu loh. Mamaku panik, aku juga panik gitu. Terus aku bingung, terus aku harus gimana gitu. Terus merasa aku ngomongnya ada bahasa Jawanya gitu ya. Ya udahlah, aku kan juga orang Jawa. Kalau agak medok ya udah dimaklumin aja. Oke, lanjut. Jadi mama aku kan ngecek gitu kan. Terus mama aku bilang gini, "Kamu kapan selesai ujian akhir sekolahnya?" Terus aku bilang tanggal segini. Terus mama aku bilang, "Yaudah gini aja, kita ngeceknya akhir waktu kamu itu selesai ujian." Udah tuh ujian akhir sekolahnya udah selesai. Akhirnya aku bilang sama mama aku kalau aku ujian akhir sekolahnya udah selesai. Terus akhirnya tanggal 5 Desember 2018 aku sama mama aku periksa ke puskesmas di dekat rumah aku. Nah, di situ waktu nunggu antrian, disitu aku langsung kayak, ya Allah, semoga nggak kenapa-napa gitu loh. Aku berdoa terus semoga ini nggak kenapa-napa dan ini salah gitu. Dan akhirnya antrian aku dipanggil dan ya udah aku masuk gitu kan. Terus aku ditensi segala macam gitu. Akhirnya waktu aku diperiksa sama si dokter ini, aku udah deg-degan gitu. Terus ya udah, akhirnya dokter ngecek, dokter periksa aku dan aku disuruh duduk sama mama aku. Terus aku udah oke, ini nggak kenapa-napa gitu, ini biasa aja dan semoga ini salah gitu. Aku udah berdoa banget. Terus akhirnya dokter ini ngomong kalau di payudara aku ini emang ada benjolannya. Di situ aku langsung serius gitu kan. Terus aku langsung kayak nggak percaya gitu loh. Terus habis itu si dokter ini kan dokter umum nih. Dokter ini ngomong kalau aku harus konsultasi ke dokter bedah dan harus dioperasi. Nah, terus aku bilang, "Loh, kok dioperasi, Dok?" Aku bilang gitu kan.
iya karena ini emang ada benjolannya, dan ini benjolannya masih kecil dan mungkin ini jinak gitu loh. Kalau didiemin terus menerus, ini akan terus menumbuh dan akan menjadi benjolan yang mungkin ganas atau berbahaya gitu buat tubuh aku nantinya. Terus mama aku nggak langsung ambil pusing, dia langsung bilang ya. Jadi ya udah gitu. Terus aku langsung ngeliatin mama aku langsung gitu kan. Terus akhirnya dokter ini dan puskesmas itu ngasih aku rujukan biar ke rumah sakit. Nah udah tuh, udah dikasih surat rujukan dan udah segala macam. Aku pulang ke rumah dulu dan siapin berkas-berkas segala macam. Aku langsung ke rumah sakit. Nah berhubung ini sih. Nah ini juga, pokoknya rumah sakit ini juga di dekat rumah aku. Namanya Rumah Sakit Hermina, Yogyakarta. Itu. Nah, terus kan aku udah sampai tuh di Rumah Sakit Hermina ini. Aku di bagian pendaftaran buat konsultasi sama si dokter untuk mengatur jadwal gitu kan. Terus aku daftar gitu. Terus si petugasnya ini bilang, ini pernah dirawat di sini belum? Terus aku bilang, mama aku bilang deh, aku juga langsung itu bilang belum gitu. Terus akhirnya udah daftar segala macam gitu kan. Terus udah mau ketemu sama dokter siapa. Terus mama aku tanya sama petugasnya kapan bisa bertemu sama dokternya. Terus petugasnya bilang kalau dokter ini dijadwal, jadi mulai dari jam 10 pagi atau jam 7 malam gitu. Karena aku juga masih bolak-balik ke sekolah untuk remedial, walaupun aku cuma sedikit gitu ya. Itu akhirnya aku bilang kalau aku maunya jam 7 malam aja biar kayak santai gitu loh, malam juga kan gak panas, walaupun pas sakit juga gak panas gitu. Nah terus udah segala macam, terus habis itu yaudah kita pulang, tapi berkasnya ditinggal di rumah sakit. Oke. Terus akhirnya waktu aku pulang sama mama, itu aku bilang sama almarhum bapak aku kalau emang aku ada benjolan di payudara aku dan harus dioperasi. Terus ya udah tuh hari itu udah terlewat. Terus tanggal 6 Desember 2018 jam 7 malam akhirnya aku bertemu sama si dokter bedah ini. Nah, aku tuh udah deg-degan tuh loh waktu masih nunggu antrian gitu. Aku deg-degan banget dan aku tetap berdoa semoga ini gak kenapa-napa, semoga ini salah, karena waktu di puskesmas yang meriksa aku juga bukan dokter bedah tapi dokter umum. Nah semoga aja ini salah gitu. Terus habis itu antrian aku dipanggil dan aku masuk ke ruang dokter tersebut. Terus aku udah mulai deg-degan itu. Akhirnya aku diperiksa sama si dokter ini. Terus ya udah, habis dokternya mukanya langsung gitu ya, mukanya langsung aneh gitu loh. Ya nggak aneh sih, emang mukanya kayak gitu. Ya udah lanjut. Terus akhirnya aku duduk sama mama aku di depan dokter tersebut. Dokternya tuh bilang gitu, iya apa gitu kan. Aku bilang dia kan, si dokternya bilang iya. Terus aku bilang iya apa dok. Terus dokternya bilang iya, di payudara adiknya ini ada benjolannya, tapi benjolannya itu masih kecil dan ini bersifat jinak. Terus si dokter tersebut bilang kalau ini didiemin takutnya nanti dia makin tumbuh dan bisa menjadi benjolan yang berbahaya atau ganas gitu. Terus akhirnya mama aku langsung bilang ya udah dok, dioperasi aja. Terus aku langsung bilang hah, yakin? Aku bilang gitu kan. Terus habis itu mama aku bilang ya harus yakin gitu loh, daripada didiemin nanti makin parah ya kan. Nah terus akhirnya dokternya bilang gini, tapi sebelum operasi harus melakukan beberapa pemeriksaan dulu biar ngeyakinin kalau ini benjolannya itu beneran ada atau enggak. Akhirnya bilang kalau besok jam 7 malam tuh pemeriksaannya USG gitu di bagian payudara aku. Jadi USG di sini tuh nggak cuma buat orang hamil guys, jadi bisa buat apa itu ya banyak gitu. Jadi nggak cuma buat orang hamil. Terus akhirnya tanggal 7
Desember 2018 aku jam 7 malam datang ke rumah sakit buat melanjutkan pemeriksaan, yaitu USG di bagian dada aku. Terus habis itu sambil nunggu antrian aku tetap berdoa lagi, semoga ini nggak ada gitu, semoga ini salah. Aku berdoa gitu terus dalam hati, semoga emang nggak ada gitu loh. Terus akhirnya nomor antrian aku dipanggil, terus ya udah dicek tuh di USG segala macam. Di sebelah kiri aku nggak ada yang benjolan atau mungkin gelap gitu kan, nggak ada. Terus abis itu pindah ke payudara aku yang sebelah kanan. Nah waktu diperiksa ya emang ada, dan aku ngeliat sendiri dan itu nyata, emang benar-benar ada. Jadi buat kalian yang penasaran hasil USG-nya kayak gimana, nih aku kasih tahu. Sini. Jadi gitu tadi gambaran untuk hasil USG di payudara aku yang sebelah kanan emang ada benjolannya, dan pada malam itu juga aku pasrah. Oke, jadi ini emang harus aku jalanin gitu. Terus akhirnya aku nggak langsung operasi tuh waktu itu. Aku masih harus melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Jadi tuh pemeriksaannya tuh lama banget gitu loh. Karena emang punya aku masih kecil, dan emang ya alhamdulillah banget waktu masih benjolan kecil tuh udah ketahuan gitu loh. Coba kalau nggak kan, kalau kebanyakan, kalau kelamaan kan juga nggak baik gitu kan. Terus akhirnya tanggal 8 Desember 2018 jam 7 malam juga aku periksa, ya cek darah, ambil darah, terus tensi, terus timbang berat badan, terus cek fisik segala macam lah. Dan hasilnya tuh bagus semua dan aku siap untuk dioperasi. Karena emang aku tuh sehat gitu loh. Cuman ya itu karena ada benjolannya itu jadi ngebuat aku yang tadinya sehat terus sakit. Tapi sebenarnya tuh nggak sakit guys, aku tuh sehat. Cuman ada itunya benjolannya gitu. Terus habis itu ya udah, terus udah si perawatnya ini bilang kalau besok jam 10 pagi aku harus udah ada di rumah sakit, dan aku harus mulai puasa dari jam 9 pagi karena besok jam 7 malam aku udah harus operasi. Terus aku langsung, besok ini banget gitu kan. Terus iya gitu kata si perawatnya. Terus akhirnya ya udah, akhirnya aku pulang tuh. Aku udah di rumah tuh udah kayak nggak tenang gitu loh, kayak ya Allah semoga diberi kelancaran gitu loh untuk besok aku melakukan operasi yang emang baru pertama banget aku dioperasi gitu. Coba deh kalian gimana kalau baru pertama banget dioperasi, kan pasti takut gimana gitu kan. Oke, lanjut. Terus akhirnya tanggal 9 aku udah datang ke rumah sakit itu pokoknya aku OTW dari rumah tuh jam 9.45 dengan keadaan aku udah berpuasa. Aku sampai rumah sakit itu jam 10 pagi itu tanggal 9 Desember 2018 ini. Oke, terus habis itu aku kan udah sampai rumah sakit, tapi tetap masih di tensi atau segala macam, tetap dicek berat badan juga, itu semua tetap harus dicek. Terus akhirnya aku sama mamaku ke pendaftaran, terus akhirnya aku daftar, terus pemilihan kamar juga, dan itu agak lama sih aku nunggu kamarnya. Itu aku sampai rumah sakit kan jam 10 gitu kan. Aku dapat kamarnya baru jam 11:45-an. Itu aku baru dapat kamar. Terus ya udah tuh kamarnya udah siap segala macam, akhirnya aku naik ke kamarnya aku. Terus sih aku tuh udah deg-degan tuh loh, perawatnya tuh udah bawa suntikan sama infus segala macam, aku udah gimana sih gitu, pusing. Terus akhirnya udah kan, udah sampai ruangan kamar aku. Habis itu aku diinfus dan rasanya itu mantep banget guys. Tapi ya udah ya gitu, rasanya cuman kayak sakitnya di awal aja, habis itu udah biasa aja. Nah ini yang suntikan kedua ini, yang suntikan alergi, yang fungsinya buat tahu atau fungsinya tuh buat ngetes kita tuh alergi obat atau makanan apa gitu. Terus akhirnya aku disuntik kan, si perawatnya bilang, Dek kalau nggak kuat
teriak aja ya. Terus aku kan masih alah cuman kayak suntikan apa, mungkin kayak apa, mungkin nggak sakit, gak usah lebay deh kalau harus teriak. Terus ya udah deh, terus habis itu susternya nyuntik ke tangan aku. Terus ya udah, ternyata nggak sesuai ekspektasi aku. Dan itu tuh sumpah ya, suntikannya yang alergi ini tuh sakit banget, panas, terus kayak dibesak, disilet gitu, panas banget itu rasanya, sumpah di tangan tuh panas banget. Dan di situ juga aku teriak, abis itu aku diketawain sama si perawatnya. Oke. Dan itu beneran sakit loh, sakit banget, banget. Terus ya udah tuh, waktu demi waktu aku terus berdoa semoga diberi kelancaran dan semoga aku nggak kenapa-napa gitu kan. Aku tetap berdoa terus aku berdoa. Terus jam 5 sore aku dijemput perawat. Perawatnya bilang, permisi gitu kan. Aku harus ke, pokoknya tuh aku harus ikut ke ruang observasi gitu. Terus akhirnya aku udah deg-degan tuh, ya Allah, ruang observasi kan dibawa di ruang operasi itu. Terus habis itu ya udah, aku jam 5 dibawa ke ruang observasi yang ada di bawah, tapi nggak di bawah, ya di tengah, ya pokoknya ruang observasi gitu. Terus aku kayak nggak percaya gitu loh kalau aku bakalan operasi gitu. Terus aku langsung tetap berdoa, terus pokoknya aku tetap berdoa semoga aku diberi kelancaran dan diberi kemudahan dalam aku nanti operasi. Terus akhirnya jam setengah 7 malam itu perawatnya masuk ke ruang observasinya, terus bilang sama aku kalau operasi aku diundur jam 10 malam. Di situ kayak aku ngerasanya tuh kayak aku lega karena aku diundur operasinya, tapi di situ aku juga kayak ngerasa kok diundur sih operasinya, malah makin bikin aku deg-degan dan makin panik gitu loh. Terus aku juga di situ haus karena aku puasa dari pagi sampai malam. Aku haus tapi aku nggak lapar, cuman aku haus aja gitu loh. Terus akhirnya ya udah, habis itu infus aku habis, dipasang infus yang baru. Terus aku sempat tidur sebentar itu. Aku jam 10 kurang gitu dibangun sama perawatnya dan akhirnya bilang kalau aku dioperasi. Terus aku dibawa ke ruang operasi dan di situ aku udah masuk ke ruang operasi. Terus ya udah gitu, aku diajak ngomong sama perawatnya, tapi aku kayak nggak sadar gitu loh, ternyata tangan aku yang ada infusnya itu disuntik bius, dan biusnya di sini aku pakai bius yang total karena kan dioperasi di bagian atas gitu kan. Terus aku udah dibius tuh, terus aku ya udah deh dioperasi. Terus habis itu aku mulai sadar sedikit, tapi sebenarnya tuh nggak sadar banget, tapi aku sadar tapi aku nggak sadar banget gitu loh. Itu sekitar jam 12-an, jadi operasinya tuh sekitar 2 jaman gitu ya. Itu aku jam 12-an aku udah sedikit sadar tapi nggak sadar banget. Itu aku ngeliat di baju aku sini tuh banyak darahnya gitu loh. Aku kayak ngeliat tapi kayak aku tuh masih ngantuk dan lemes banget gitu loh, lemes, sakit, pokoknya kayak gitulah rasanya. Terus akhirnya perawatnya masuk ke ruangan aku dan gantiin aku baju. Terus akhirnya aku dipindah ke kamar aku lagi. Nah, waktu perjalanan pemindahan aku buat ke kamar, di situ aku kayak ngerasa mual, pusing, pengen muntah dan ngerasain perih di bagian bekas operasinya itu. Dan itu rasanya bener-bener campur aduk banget kan, gak enak banget guys. Terus habis itu aku sampai di kamar dan disitu aku udah bener-bener di pucuknya rasa sakit itu, puncaknya. Jadi di situ aku udah ngerasain puncaknya rasa sakit itu. Akhirnya aku teriak kesakitan karena emang bener-bener pusing, mual, pengen muntah, perih banget gitu. Aku teriak sama mama, terus akhirnya mama bilang ke aku kalau aku suruh istighfar, dan akhirnya mama juga berdoa. Terus habis itu mungkin si perawat tersebut ngasih obat tidur dan penghilang rasa sakit gitu ya di infus aku. Habis itu ya udah deh aku tidur gitu. Aku sadar itu
pagi sekitar jam 6-an itu aku udah sadar dan udah mulai benar-benar sadar, tapi masih kayak lemes banget dan ngerasain perih di bagian operasi tersebut. Tapi di situ aku bersyukur banget, aku alhamdulillah banget karena diberi kelancaran selama aku operasi, dan ya pokoknya aku bersyukur banget di situ. Aku udah lega, udah bersyukur banget. Oke, jadi itu tadi ceritaku dan pengalamanku. Semoga itu bisa bermanfaat juga buat kalian, dan makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan maafin aku kalau tadi waktu aku cerita sama kalian itu ada banyak kata-kata yang mungkin kurang kalian pahami atau kurang berkenan buat kalian juga, karena di sini aku juga cuma cerita pengalaman aku. Dan aku mau kasih tahu juga buat kalian kalau benjolan di payudara itu bukan berarti itu kanker atau tumor ganas, tapi itu bisa juga karena faktor hormon. Jadi buat kalian yang ngerasain sama yang kayak aku rasain, itu kalian juga bisa konsultasi langsung ke dokter, atau mungkin kalian bisa periksa ke puskesmas terdekat yang ada di rumah kalian, yang maksudnya terdekat dari rumah kalian gitu, maksudnya gitu. Atau mungkin kalian bisa ngecek juga gitu, di Google kan juga banyak gitu kan, cara ngecek atau segala macam itu banyak banget, dan cara buat tahu ciri-cirinya itu juga banyak banget yang ada di Google. Terus buat para wanita, jangan bosan-bosan buat ngecek kesehatan payudara kalian. Kalau kalian mau tidur atau kalian pas mandi, itu kalian bisa banget buat ngecek payudara kalian, dan jangan pernah bosan, karena itu adalah salah satu yang mungkin banyak di sana perempuan yang mungkin kena kanker payudara karena mungkin dia kurang sering ngecek kesehatannya. Di sini juga yang menjadi salah satu faktor yang memicu adanya benjolan yang ada di payudara ini adalah sering makan junk food dan micin-micinan gitu. Dulu aku sering banget tuh makan junk food, itu sering banget. Makanya mungkin ini adalah salah satu faktor yang memicu aku kena benjolan di payudara ini. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis dan gak di skip. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa menjadi gambaran juga buat kalian semua. Buat kalian yang punya pertanyaan atau mau sharing juga, atau mungkin kalian mau mengajuin pertanyaan yang video aku yang tadi, kalau misalnya kalian gak jelas, kalian bisa banget komen di bawah. Di video selanjutnya aku bakalan respon semua komentar-komentar dari kalian, pertanyaan dari kalian, dan sharing dari kalian. Semua bakal aku respon di video aku yang selanjutnya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka dan ini bisa bermanfaat juga buat kalian. Jangan lupa di like, di comment, and subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, biar semua orang bisa mendapatkan informasi dan gambaran-gambaran untuk mereka semua yang membutuhkan. And see you my next video. Bye. Ayo jangan lupa di like, di comment, and subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih.